Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Arfat Akbar. Saya ASN dari Kementerian Agama yang lulus di tahun 2019. Saya seorang guru matematika dan satuan kerja saya di MTS Negeri 1 Alor, Nusa Tenggara Timur. Jadi teman-teman, di sini saya ingin membagi cerita, pengalaman, serta tips dan trik ketika mengikuti tes CPNS. Di sini saya ingin membagi pengalaman, tips dan trik ketika saya mengikuti tes SKD. Yang dimana pada tes SKD ini terdapat 3 jenis soal, yaitu soal TWK, TIU, dan TKP. Oke teman-teman, jadi yang pertama adalah kita harus membuat strategi terlebih dahulu sebelum mengikuti tes CPNS. Jadi pada tahap SKD itu ada 3 jenis soal, dan kita harus lihat kira-kira dari 3 jenis soal itu, yaitu TWK, TIU, dan TKP itu kira-kira berapa passing rate-nya. Contoh, pada saat 2019 itu untuk TWK itu passing rate-nya adalah sekitar 75. Kemudian TIU itu passing rate-nya adalah 80 dan TKP itu 143. Oleh karena itu, strategi pertama yang kita harus cari tahu adalah, pertama kita harus mencari tahu passing rate untuk tahun 2021. Kira-kira untuk tes di tahun 2021 ini, kira-kira passing rate untuk soal TKP itu berapa, TIU itu berapa, TWK itu berapa. Dan dari info yang saya baca, untuk tahun 2021 itu TWK passing rate-nya itu adalah 65, kemudian TIU itu adalah 80, dan TKP itu passing rate-nya adalah 156. Jadi kita bisa analisis kira-kira kalau untuk lolos dari TKP kita harus minimal itu benar 30-an ke atas lah. Kemudian untuk lolos dari TIU kita harus benar minimal itu 17 ke atas, atau kalau saya ambil ya 20 ke atas lah, seperti itu. Dan untuk TWK kita harus minimal benarnya itu 15 ke atas. Jadi teman-teman, strategi pertama ini itu sangat penting, yaitu menganalisis. Kenapa kita harus menganalisis? Karena jumlah keseluruhan soal dalam SKD itu ada 100 nomor. Dan sehingga kalau kita bisa bagi, saya umpamakan, jadi satu soal itu kita hanya punya waktu 50 detik. Jadi kita hanya bisa mengerjakan satu soal dalam waktu 50 detik. Sehingga agak susah kalau kita harus bisa fokus pada semua soal. Jadi makanya dari itu kita harus benar-benar fokus di waktu ini. Yang kedua atau strategi kedua saya yaitu, pertama kita kerjakan terlebih dahulu dari 3 jenis soal ini, kita kerjakan terlebih dahulu soal yang paling mudah. Contoh, dari 3 soal ini yaitu TWK, TIU, TKP, yang paling saya anggap mudah yaitu TKP. Sehingga saya mulai dari TKP terlebih dahulu. Setelah TKP, saya lanjutkan ke TWK. Setelah TWK baru saya kerjakan yang TIU. Jadi selanjutnya saya akan membagikan pengalaman saya ketika mengerjakan soal-soal TKP. Di sini soal TKP itu adalah soal yang panjang dan mempunyai narasi yang panjang. Sehingga untuk mengerjakannya itu biasanya membutuhkan waktu lama. Maka tips yang pertama adalah, carilah kata kunci dari soal tersebut dan hubungkan dengan kunci jawaban tersebut. Jadi carilah kata kuncinya dan hubungkan dengan opsi atau pilihan ganda yang ada di kuncinya. Yang kedua, untuk soal-soal TKP, usahakan jawaban kita itu orientasinya harus pada pemerintah, satuan kerja atau kantor, serta atasan kita. Jadi contohnya misalnya kita pilih yang mana, apakah keluarga atau satuan kerja atau kantor. Maka kita harus memilih pada kantor kita. Kemudian contoh soalnya misalnya Anda disuruh lembur pada saat hari libur oleh atasan. Kira-kira jawaban A mengikuti perintah atasan, jawaban B berlibur bersama keluarga.
Maka jawaban yang tepat adalah kita harus mengikuti apa kata atasan. Karena orientasi kita adalah kepada pemerintah ataupun atasan ataupun kantor, seperti itu. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, carilah jawaban-jawaban dari soal-soal TKP itu yang paling baik atau yang paling positif. Atau saya bisa umpamakan dengan jawaban yang paling berhati malaikat, seperti itu. Jadi cari jawaban yang berhati malaikat, seperti itu ya. Jadi itu tiga cara yang saya gunakan ketika mengikuti atau mengerjakan tes, mengerjakan soal-soal TKP. Dan berikutnya saya akan membagikan pengalaman saya ketika mengerjakan soal TWK. Pada soal TWK ini itu ada sekitar 35 nomor, dan dari strategi kita yang awal itu kita harus menyelesaikan 20 nomor. Pada soal TWK ini juga sama, dia kebanyakan soal cerita dan narasinya cukup panjang. Trik utama juga sama, yaitu mencari kata kunci. Untuk soal TWK ini kebanyakan orientasinya kepada kehidupan sekarang. Contoh, kalau yang sekarang itu lebih pada Pancasila, cara soal-soal yang berhubungan dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, butir-butir Pancasila, manfaat dan implementasi Pancasila itu sendiri. Yang kedua, carilah kalau untuk sekarang itu carilah tentang keberagaman dan toleransi. Jadi usahakan jawabannya itu yang mengarah pada toleransi ataupun keberagaman. Terus yang ketiga, nanti akan ada beberapa pasal-pasal yang mungkin akan lebih pada tentang kesejahteraan, hukum dan lain-lainnya. Tapi tidak semua keluar, cuman beberapa saja. Lebih banyak itu membahas tentang Pancasila, toleransi, keberagaman, dan mungkin nanti akan ada tentang sikap pendapat kita terhadap masalah-masalah yang diberikan, seperti itu. Jadi untuk tips dan trik untuk TWK, yang pertama itu adalah hafalkan Pancasila, kemudian hafalkan juga implementasi dari Pancasila, yaitu dari sila 1 sampai sila 5, kira-kira apa implementasinya kepada kehidupan masyarakat. Dan juga hafalkan pasal-pasal yang berkaitan terhadap Pancasila dan juga sejarah-sejarah pembentukan Pancasila. Itu semuanya dihafalkan. Terus yang kedua, carilah jawaban yang mengarah pada moderasi beragama atau yang mengutamakan toleransi. Jadi pokoknya jika diberikan masalah dan masalah itu mengenai keberagaman, maka carilah yang mengutamakan itu toleransi dan musyawarah mufakat, seperti itu ya. Yang ketiga itu jika dihadapkan pada situasi, maka carilah solusi atau jawaban yang paling baik, seperti itu, atau benar ya. Jadi itu ada 3 tips trik untuk mengerjakan soal TWK. Jadi kita masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah tips dan trik mengerjakan soal TIU. Jadi pada TIU ini terdapat beberapa jenis soal lagi. Soal pertama tentang deret angka, yang kedua tentang padanan kata yaitu sinonim atau antonim, yang ketiga itu penalaran atau logika, yang keempat itu soal-soal tentang pengetahuan matematika atau saya bisa sebut numerasi, yang kelima soal-soal yang berhubungan tentang pola gambar. Jadi teman-teman, jujur kalau untuk soal TIU itu cukup sulit. Kenapa? Karena soal TIU itu membutuhkan konsentrasi dan penalaran. Sedangkan waktu yang dibutuhkan, waktu yang diberikan cuma 50 detik. Kemudian kita juga harus melihat passing grade dari TIU itu. Passing grade TIU tadi kan adalah 80, sehingga minimal kita harus benar 16. Minimal kita harus benar 16 supaya lolos dalam passing grade TIU. Jadi soal TIU itu terdiri atas beberapa jenis soal lagi. Yang pertama itu dari soal TIU itu terdapat soal mengenai deret angka. Yang kedua itu terdapat soal mengenai padanan kata atau sinonim maupun antonim. Yang ketiga itu mengenai penalaran atau logika. Yang keempat itu mengenai
pengetahuan matematika atau di sini numerasi, yang kelima tentang pola gambar. Jadi untuk tips dan triknya, yang pertama adalah kalian harus mengerjakan soal yang mudah duluan. Mengerjakan soal yang paling mudah duluan, yaitu saya sarankan coba dikerjakan soal yang mengenai deret angka. Setelah kalian mengerjakan soal yang deret angka, kalian masuk di soal yang mengenai padanan kata, yaitu sinonim maupun antonim. Yang ketiga, kalian masuk ke soal yang mengenai pola gambar. Coba fokus pada 3 soal itu dan usahakan pada 3 soal-soal itu harus benar, sehingga bisa minimal lolos passing grade. Setelah itu baru kerjakan yang mengenai penelaran maupun pengetahuan atau numerasi. Jadi itu 3 tips dan trik untuk soal-soal pada TIU. Jadi teman-teman, hanya itu yang bisa saya bagikan dan sharing berdasarkan pengalaman saya mengikuti tes CPNS di tahun 2019, terkhususnya tes SKD. Tetap semangat buat teman-teman, semoga di tahun ini bisa lolos dalam tes CPNS dan juga bisa menjadi ASN seutuhnya. Semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.